Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga, NPM 1835103106. Di sini saya selaku ketua kelompok yang berjudul Prototipe Serangkai tentang surat keterangan keimigrasian. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama, Rio Feriantara. Yang kedua, saya sendiri, Dimas Prayoga. Ketiga, Fadil Zulriyad. Dan keempat adalah Topik Mubarok Simbolon. Baiklah, yang pertama, Rio Feriantara akan menjelaskan tentang halaman beranda. Yang kedua, Dimas Prayoga akan menjelaskan tentang form. Yang ketiga, Fadil Zulriyad akan menjelaskan tentang galeri foto, dan Taufik Mubarak Simbolon akan menjelaskan tentang info. Untuk penggunanya, warga negara asing yang berada di Indonesia. Dan manfaatnya adalah jika warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau lebih, maka formulir ini berguna untuk mempermudahkan mereka memperoleh informasi kewarganegaraan Indonesia. Baiklah, saya Rio Feriantara, NPM 1835-10354. Dalam prototipe ini, saya menjelaskan tentang beranda, yang mana di dalam beranda ini terdapat sebuah video yang menjelaskan informasi tentang Dirjen Keimigrasian. Bisa kita klik di sini, kita lihat videonya. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata imigrasi? Baiklah, video itu berdurasi kurang lebih 4 menit, yang mana di dalam video itu menjelaskan tentang keimigrasian. Langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Di sini terdapat codingan video.js, yang mana untuk menampilkan video tadi, kita memasukkan videonya dahulu ke dalam folder Sencha Octationnya, dan setelah itu kita cari halaman videonya. Setelah mendapatkan halaman video, kita masukkan ke dalam URL-nya, yaitu video yang kita masukkan berjudul profil@dirjen_imigrasi.mv4. Baiklah, itu saja yang terdapat di tampilan beranda. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Baiklah, nama saya Dimas Prayoga, NPM 1835103106. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman form. Di sini terdapat halaman formnya, terdapat nama lengkap, tempat lahir, kewarganegaraan, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor paspor, pekerjaan, email, alamat lengkap, dan permohonannya. Di sini jika kita inputkan, coba misalkan namanya Dimas, kemudian tempat lahirnya Pekanbaru, kewarganegaraannya Cina, tanggal lahirnya November 27, selesaikan aja, done. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kita pilih. Nomor paspornya kita pilih aja 2. Pekerjaannya wira swasta. Emailnya dimas@gmail.com. Alamat lengkapnya Jalan Nurhuda, nomor 6. Nah, di sini kita bisa memilih permohonannya. Bisa kita pilih. Sini saya memilihnya pembuatan SKIM baru, di mana SKIM ini kepanjangannya dari surat keterangan keimigrasian, kewarganegaraan gitu. Nah, kemudian jika kita mengkliknya selesai, kita klik simpan, dan kemudian untuk meresetnya kita klik reset ini, maka data yang telah kita isi ini akan terreset semua. Nah, kita coba akan mengklik simpan. Nah, maka akan muncul teks data telah berhasil disimpan. Kemudian akan pergi ke halaman info. Dan untuk codingannya saya akan jelaskan sedikit. Ini codingannya form. Di
Di sini terdapat teksnya. Di sini nama lengkap saya buat dengan namanya text field, contohnya Dimas Prayoga. Tempat lahir text field juga, kewarganegaraan text field juga, dan tanggal lahir kita buat date picker field. Kemudian jenis kelamin ini kita pilih, kan ada 2 jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kita pilih select field, saya buat tipe datanya. Dan nomor password ini berupa nomor saya buat pakai spinner field. Kemudian pekerjaan saya buat select field juga. Email menggunakan email field. Jadi kita tidak bisa sembarang menginputkan email. Jadi harus ada di ujungnya @gmail.com atau @ lah dia ujungnya. Dan alamat lengkap text field juga. Dan terakhir nih permohonan. Permohonan bisa kita pilih di sini menggunakan select field juga. Kemudian buttonnya. Buttonnya di sini terdapat 2 kan. Yang terakhir kita pilih simpan data dan reset. Jika kita klik reset, maka akan mereset yang kita inputkan tadi. Dan kita klik simpan data, maka dia akan langsung pergi ke main view yang ketiga. Di sini main view yang ketiga nih perginya ke info. Jadi jika kita klik simpan data, maka akan muncul pesan data telah berhasil disimpan. Mungkin itu saja form yang bisa saya jelaskan di sini. Saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya M. Fadil Zuriyat, NPM 1835100407. Di sini saya akan menjelaskan halaman galeri foto. Di sini dapat kita lihat di menu di halaman galeri foto kita bisa melihat fotonya. Di sini fotonya gambarnya secara vertikal. Dan di sini gambarnya secara horizontal. Nah, baik, kita kembali ke codingannya. Di sini kita menggunakan carousel yaitu untuk menampilkan card, itu berupa gambar. Nah, di sini hibok yaitu untuk gambarnya secara horizontal atau landscape. Di sini kita menggunakan HTML dengan ini kita menggunakan Emacs SRC. Lalu kita masukkan nama file JPEG atau gambarnya. Di sini namanya imigrasi. Di sini kita masukkan ukuran sesuai yang kita inginkan. Di sini saya masukkan 580. Begitu juga gambar kedua dan gambar ketiganya. Selanjutnya, nah di sini yang vertikalnya, yang horizontalnya, mohon maaf. Selanjutnya untuk yang vertikalnya sama. Di sini directionnya vertikal, menggunakan HTML dengan Emacs SRC, memasukkan format nama file JPEG-nya dan menentukan ukuran yang ingin kita tentukan. Begitu juga gambar kedua dan ketiganya. Nah, ini untuk gambar yang vertikalnya. Demikian dari saya. Bila ada salah dan silap, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Baik, langsung masuk ke halaman terakhir yaitu info. Di sini info ini adalah hasil dari pengisian form ini, yaitu terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, kewarganegaraan, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor paspor, pekerjaan, email, alamat lengkap, sama permohonan. Setelah kita mengklik simpan data, maka data yang kita inputkan di sini akan muncul di info ini. Nah, sini. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya. Sini yang bersangkutan itu yaitu file personal.js. Variabel yang kita gunakan yaitu name, tempat, tgl yaitu tanggal, jk yaitu jenis kelamin,
kerja itu adalah profesi, alamatnya itu alamatnya sekarang, alamat yang ada di Indonesia. Mohonnya ini permohonannya. Di sini ini masih kami set, yaitu name-nya itu kan variabelnya Dimas Priyoga ini isi dari name ini. Dan begitu seterusnya. Tempat, tanggal, jenis kelamin, kerja, alamat, dan mohonnya. Selanjutnya itu yang berhubungan dengan info ini yaitu list.js. Di sini ini adalah kolomnya untuk tabelnya. Tabel yang ini yaitu terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat lengkap, permohonan. Nah, di sini kan ini fill-nya, variabelnya, width-nya ini panjang kolomnya, teksnya ini judul yang di atas tuh. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya selaku ketua kelompok dari prototipe serangkai yang telah kami buat. Di sini kendalanya dalam mengerjakan ini adalah bahasa JavaScript yang kita pakai ini agak sulit dimengerti juga. Dan kendalanya pada referensi. Mungkin referensi kurang, mungkin orang mengpost di Google atau yang lain. Kemudian untuk fitur lanjutannya atau lanjutan dari pengembangan program yang kami buat ini, kami akan membuat fitur CRUD di mana create di sini create-nya formulir keimigrasian tersebut. Rate-nya untuk membaca data, misalnya setelah kita inputkan itu, maka akan keluar tampilan yang kita inputkan itu. Kan sebelumnya tampilannya masih statis atau telah kami set terlebih dahulu. Maka lanjutannya kami buat bisa diinputkan. Kemudian ada fitur update. Update ini misalnya kita salah menginputkan data. Jadi kita buatkan fitur update-nya. Dan delete. Delete ini untuk menghapus data yang tidak digunakan atau data yang salah misalnya. Mungkin itu saja pengembangan dari program yang kami buat ini. Saya selaku ketua kelompok mohon maaf